Tata surya merupakan sekumpulan benda langit yang tersusun dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit lainnya yang mengelilinginya. Tata surya ini terletak di dalam galaksi Bumi Sakti, yang mana galaksi itu merupakan kumpulan dari bintang, yang mana bintang adalah suatu benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda angkasa lainnya. Sistem penyusun tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Yang kedua ada bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Yang ketiga ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang mengitari matahari pada orbitnya. Benda langit yang satu ini berukuran lebih kecil dari planet. Umumnya berukuran sebesar mobil. Biasanya terletak di antara Mars dan Jupiter. Yang keempat ada meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Yang kelima ada komet. Komet merupakan benda langit yang mengorbit atau mengelilingi matahari. Mirip seperti asteroid, tetapi komet terbuat dari es dan debu, bukan batu. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, karena jarak dari Merkurius ke matahari hanya 50 juta kilometer. Karena Merkurius sangat dekat dengan matahari, temperatur Merkurius mencapai 427 derajat Celcius pada siang hari dan minus 178 derajat Celcius pada malam hari. Satu tahun di Merkurius adalah 88 hari waktu bumi. Mengingat jaraknya yang paling dekat dengan matahari, sehingga wajar saja bila waktu satu tahun di Merkurius lebih pendek daripada di bumi. Tetapi putaran planet ini pada orbitnya tergolong lambat, yaitu 58,6 hari bumi. Merkurius tidak memiliki satelit alamiah dan merupakan salah satu planet terkecil di tata surya. Yang kedua ada Venus. Venus yang biasa kita sebut sebagai bintang kejora. Venus memiliki atmosfer yang dikelilingi awan tebal dan menahan panas lebih baik dari bumi. Tetapi Venus tidak memiliki kandungan oksigen dan sedikitnya jumlah air sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Berbeda dengan planet lain yang berotasi berlawanan dengan arah jarum jam, Venus berotasi searah dengan jarum jam. Hal itulah yang menyebabkan matahari terbit di barat dan tenggelam di timur seandainya diamati dari planet Venus. Venus adalah planet kedua terdekat setelah Merkurius dan memiliki masa orbital terhadap matahari 225 hari lebih cepat dari bumi. Tetapi sama halnya dengan Merkurius, rotasi Venus berjalan lambat, yaitu 257 hari untuk satu hari. Yang ketiga ada Bumi. Bumi biasanya sering disebut sebagai planet biru, karena 70% permukaan bumi tertutupi oleh air. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Makhluk yang tinggal di bumi dapat melihat bulan pada malam hari akibat dipantulkannya cahaya matahari ke bulan. Bumi memiliki massa 5,97 kali 10 kg dengan masa waktu orbit sekitar 365,24 hari atau dikenal dengan nama revolusi bumi. Bumi berotasi sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Bumi memiliki atmosfer yang menyelimuti dan melindungi makhluk dari sinar ultraviolet dan benda-benda langit yang kemudian memungkinkan menabrak planet ini. Dengan demikian, kandungan oksigen dan kandungan pendukung lainnya menjadikan bumi sebagai satu-satunya planet yang ditinggali makhluk hidup sampai saat ini. Selanjutnya, planet Mars. Planet Mars masih termasuk planet dalam karena orbitnya masih di dalam lintasan asteroid. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari planet Mars ini? Yang pertama, planet Mars ini mendapatkan julukan sebagai planet merah. Mengapa demikian? Karena kita lihat dari permukaannya saja. Permukaannya ditutup dengan debu-debu merah. Nah, ciri yang kedua yaitu memiliki atmosfer yang sangat tipis. Yang ketiga, jarak Mars dengan matahari yaitu 227 juta kilometer. Selanjutnya, memiliki diameter sekitar 6.779 km dan dapat dikatakan planet yang sangat kering.
tetapi ditemukan es di kutubnya. Heran gak tuh? Yang lebih mengherankan lagi, yaitu di planet Mars banyak sekali yang namanya gunung berapi dan memiliki nama lain Marikh atau Anggar. Memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan juga Deimos. Selanjutnya yaitu ada planet Jupiter, di mana planet ini sudah tidak termasuk di dalam planet dalam, melainkan termasuk kepada planet luar. Mengapa demikian? Karena orbitnya berada di luar lintasan asteroid. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet terbesar dengan kebesarannya atau diameternya 11 kali lebih besar dari planet Bumi. Wow, walaupun Jupiter termasuk planet terbesar dari planet-planet yang lainnya, kita tetap memerlukan yang namanya teleskop besar untuk melihatnya di luar angkasa dari bumi ini. Mengapa demikian? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 km. Dengan jarak yang sebegitu jauhnya, berapa lama sih Jupiter mengelilingi matahari? Ternyata Jupiter memiliki waktu untuk rotasi terhadap matahari selama 11,8 tahun. Wow, jadi tidak membutuhkan waktu yang sedikit ya, tapi membutuhkan waktu yang banyak. Jupiter memiliki diameter yaitu sebesar 139.820 km. Jadi pantas mengapa Jupiter dikatakan planet terbesar. Selain itu, Jupiter memiliki 67 satelit. Wow, banyak sekali bukan? Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini termasuk pada planet luar. Mengapa demikian? Tadi yang sudah dibahas yaitu orbitnya berada di luar lintasan asteroid. Nah, planet ini dikatakan sangat indah karena berbeda dengan planet-planet yang lainnya yang hanya berbentuk lingkaran. Tetapi pada planet ini, yaitu planet Saturnus, memiliki sebuah cincin yang sangat indah dan hanya dimiliki oleh planet ini. Jarak Saturnus dengan matahari yaitu sejauh 1,4 miliar kilometer. Jauh sekali. Selanjutnya, waktu yang diperlukan Saturnus untuk berotasi dengan matahari atau mengelilingi matahari dalam satu kali yaitu membutuhkan waktu 29,5 tahun. Wow, lama sekali bukan? Nah, diameter dari Saturnus ini yaitu 116.463 km dan memiliki 56 satelit. Selain itu, planet ini memiliki warna kuning yang pucat. Untuk yang selanjutnya, planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam urutan tata surya. Planet ini pertama kali ditemukan oleh William Harrison pada tahun 1781. Uranus sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Kalaupun bisa dilihat menggunakan teleskop, maka yang terlihat hanyalah bulatan yang berwarna solid. Adapun fakta menarik mengenai Uranus. Yang pertama, Uranus sering disebut sebagai planet es. Planet Uranus memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya, serta mantel yang terbuat dari es yang membungkus besi dan batu yang terdapat di dalam intinya. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari, sehingga Uranus sering disebut sebagai planet es, karena suhu terendahnya bisa mencapai min 226 derajat Celcius. Uranus merupakan planet ketiga terbesar di tata surya setelah Jupiter dan Saturnus. Jika dibandingkan dengan Bumi, Uranus memiliki ukuran 63 kali lebih besar daripada Bumi. Tentu saja ini merupakan ukuran yang sangat besar. Yang ketiga, Uranus memiliki musim yang panjang dalam setahunnya. Uranus memiliki musim sama seperti pada planet lain, termasuk Bumi. Namun di planet ini hanya terdapat 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Yang keempat, Uranus juga memiliki cincin. Tidak hanya Saturnus saja yang memiliki cincin, Uranus juga mempunyai cincin. Hanya saja cincinnya tidak terlihat dengan jelas. Lebar cincin Uranus hanya beberapa kilometer saja dari planet Uranus dan tidak terlihat jelas.
Kelima, hanya satu pesawat saja yang pernah menjajahi Uranus. Para peneliti pernah membuat sebuah proyek pesawat luar angkasa untuk meneliti misteri dari luar angkasa. Nah, salah satu proyek yang dibuat ialah Voyager 2, satu-satunya pesawat luar angkasa yang dapat menjelajahi Uranus yang jaraknya sangat jauh dengan bumi. Untuk yang terakhir, planet Neptunus. Planet Neptunus diketahui planet yang sangat jauh jaraknya dengan bumi. Karena jaraknya yang cukup jauh ini, maka sedikit sekali eksplorasi terhadap planet Neptunus. Neptunus adalah planet biru seperti bumi. Jika bumi biru karena atmosfer dan lautan yang menutupi 70% permukaannya, warna biru pada Neptunus disebabkan oleh susunan atmosfer pada planetnya. Atmosfer Neptunus terdiri dari helium dan hidrogen, metana, amonia, air, dan es. Kandungan metana dalam atmosfer lah yang membuat planet ini menjadi warna biru. Adapun fakta menarik mengenai planet Neptunus. Yang pertama, terjadinya hujan berlian. Tak seperti di bumi, hujan yang terjadi di Neptunus merupakan hujan berlian. Hal itu diketahui dari penelitian yang dilakukan tim ilmuwan internasional. Penelitian mereka menemukan bahwa material karbon yang melimpah di Neptunus secara langsung bertransisi menjadi hujan berlian. Proses tersebut diuji coba ilmuwan dengan eksperimennya. Yang kedua, usia setua matahari. Planet Neptunus merupakan planet yang berada paling jauh dengan matahari. Namun, bukan berarti Neptunus usianya lebih muda dari matahari. Karena berdasarkan perhitungan astronom, usia planet Neptunus lebih tua 1 miliar tahun dari bumi. Bumi sendiri diperkirakan berusia 3,5 miliar tahun. Jika Neptunus usianya lebih tua 1 miliar tahun, berarti saat ini Neptunus berusia 4,6 miliar tahun, usia yang sama dengan yang dimiliki oleh matahari. Yang ketiga, planet terjauh di tata surya. Pada awalnya, Pluto ditetapkan sebagai planet terjauh dari tata surya. Namun, pada tahun 2006, International Astronomical Union menetapkan Pluto sebagai planet kerdil, sehingga kini rekor planet terjauh dipegang oleh Neptunus. Selain ditetapkan sebagai planet terpaling jauh, rupanya Neptunus juga merupakan planet paling lamban di tata surya. Dalam sekali orbit, Neptunus membutuhkan waktu 164,8 tahun dalam waktu bumi. Keempat, memiliki badai mengerikan. Seperti juga di bumi, ternyata badai menjadi hal yang menakutkan di Neptunus. Namun, badai di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan badai yang ada di Neptunus. Badai yang ada di Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1989 oleh Voyager 2 yang terbang khusus untuk meneliti lebih banyak tentang planet biru ini.